Salam sejahtera, selamat bertemu kembali lewat Renungan Harian HGWP Seti Mekar. Hari ini Sabtu 28 Desember 2024. Saudaraku, sebelumnya mari kita berdoa. Turunlah kiranya kuasa Roh Allah di dalam Kristus Yesus atas kamu sekalian yang sungguh menikmati karya pengasihan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan bagi kita pagi ini diangkat dari Injil Matius pasal 6 ayat 9. Ini kebenaran firman-Nya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sepenggal ajaran Kristus ketika dia melaksanakan khotbah di salah satu bukit di wilayah Galilea. Luar biasa indah sekali firman ini. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, doa ini dimulai dengan kata-kata yang hanya boleh diucapkan oleh umat tebusan Tuhan. Panggilan Bapa adalah panggilan yang menjadi hak Kristus. Tetapi orang percaya boleh memanggil dia Bapa karena Kristus juga. Yesus yang melayakkan kita karena dia menebus kita, saudara. Di dalam Kristus kita boleh memanggil Allah dengan Bapa. Tetapi doa ini mengingatkan kita bahwa umat tebusan itu tidak terdiri dari satu orang saja, melainkan terdiri dari banyak, saudara. Sebabnya doa ini dibuka dengan memanggil Allah sebagai Bapa kami, bukan Bapakku. Itu berarti Tuhan Yesus sedang mengajarkan umatnya untuk berdoa dengan kesadaran bahwa seorang percaya memiliki banyak saudara yang dikasihi Tuhan dan memang mengasihi Tuhan. Setiap orang Kristen tidak boleh lupa, saudara, bahwa ada orang-orang lain yang juga percaya kepada Kristus, dan mereka telah dipilih dan dijadikan anak oleh Bapa Surgawi. Permohonan ini adalah permohonan yang sewajarnya dikatakan oleh manusia yang menyadari kemuliaan Allah, Dia yang agung dan layak disembah. Dia namanya ditinggikan dan dimuliakan sebagaimana seharusnya. Ini menjadi doa yang benar-benar dirindukan oleh umat yang sejati. Tidak ada kerinduan yang lebih besar daripada kerinduan agar nama Tuhan sungguh dibesarkan. Siapapun orang yang mengenal Tuhan pasti menyadari bahwa tidak ada hal yang lebih rusak daripada ciptaan yang menghina nama penciptanya. Manusia berdosa, meremehkan Tuhan. Mereka menolak menyembah Tuhan dan menolak menghormati namanya yang kudus. Tetapi orang-orang yang telah mengenal Dia menjadi sadar betapa tidak pantasnya kalau orang-orang yang diciptakan dan ditopang oleh anugerahnya tidak sujud menyembah di dalam namanya dengan segala perasaan hormat dan kagum. Inilah permohonan kita, saudara. Kita boleh menyadari keagungan namanya, maka biarlah semua manusia sujud dan menyembah Allah ketika mereka mendengar namanya yang kudus. Bila semua manusia menjadi gentar dan hormat ketika namanya yang kudus disebut. Bila semua orang yang beriman mempersembahkan hidup
dengan hati yang tulus dan kudus. Biarlah melalui lidah dan mulut mereka nama Tuhan akan terus diserukan. Doa berkuasa karena siapa yang mendengarkan, bukan karena siapa yang berbicara atau apa yang mereka katakan. Saudara bisa berdoa kepada Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang ingin agar saudara menerima kasih-Nya hari ini. Doa Bapa kami dimulai dengan menyapa, Bapa kami yang di surga. Seorang Bapa yang memegang segala kekuasaan dan otoritas, Bapa yang sangat mencintaimu, berbeda dengan para bapa di bumi. Bapa surgawi mengasihi kita dengan sempurna. Tangan Yesus yang penuh bekas paku membuktikan betapa dalamnya kasih-Nya kepada kita. Dalam bagian ini, Kristus mengajarkan kita bagaimana mendekati Bapa yang sungguh Maha Pengasih. Lalu di sini doa mengarahkan pandangan kita pada kerajaan yang kekal, bukan kerajaan yang sementara, yang sifatnya di dunia fana ini. Dia menyuruh kita untuk datang kepadanya, bukan dunia dengan kebutuhan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita melepaskan beban dosa dan sikap tidak mau mengampuni. Dia mendorong kita untuk mau dikendalikan oleh kuasa Tuhan, bukan mempertontonkan kezoliman dan kejahatan. Doa Bapa kami, saudara, mengandung pengaruh. Itulah pengaruh Tuhan yang mengakar dalam diri kita, membimbing hati kita ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, dan menyambut otoritasnya ke dalam hidup kita, sambil menolak segala kuasa duniawi. Di permukaan ini mungkin tidak terdengar seperti permohonan doa, tetapi sebuah pernyataan. Namun ini bukan sekedar mengatakan bahwa nama Tuhan itu suci, seolah-olah kita mengaku kebenaran itu. Sebaliknya, kita berdoa agar nama Tuhan dihormati sebagai nama yang suci oleh semua ciptaan. Kita dapat melihat ini dalam beberapa terjemahan modern di frasa ini, saudara. Nama Tuhan harus dijunjung tinggi sebagai nama yang suci, dan kita berdoa agar semua orang melakukannya. Menghormati namanya sebagai nama yang suci berarti kita menghormati sifat, karakter, dan kepribadiannya. Inilah yang dimaksudkan dengan penyembahan, menghormati namanya. Kita berdoa dan menyerukan penyembahan sejati kepada Tuhan. Itu yang disebutkan dengan dalam kitab suci, memberi kita konsep tentang kehormatan dan penghormatan di banyak tempat. Pengagungan hanya bagi Dia, Allah sumber keselamatan, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber pemulihan, dan sumber kesembuhan. Hanya Dia yang sanggup memberkati kita, hanya Dia yang sanggup memberikan keselamatan. Hanya Dialah satu-satunya yang kita sembah dan agungkan. Tidak ada lagi, saudaraku, Allah selain Tuhan Yesus yang kita puji dan sembah. Amin.